Hai Sobat Wirausaha, kembali lagi bersama kami di Kepo Kewirausahaan Podcast. Nah, setelah sebelumnya kita telah berbincang-bincang ringan bersama bagian BPH, sekarang kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Departemen dari UKM Kewirausahaan. Apa sih program kerja yang akan mereka sampaikan? Lalu bagaimanakah mereka akan mengatur UKM Kewirausahaan agar bisa berjalan lancar, mulus sesuai jalan kita berdua? Oh, tidak. Tentu bakalan ada banyak banget nih permasalahan yang ada di sana. Tapi gimana sih cara mereka untuk mengatasinya? Check it out. Hai Sobat Wirausaha, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya adalah Ahmad Fauzan Aziz. Saya akan menjadi host pada siang hari ini dalam perbincangan singkat kita di Kepo Kewirausahaan Podcast. Nah, kita udah kedatangan narasumber yang cantik-cantik banget nih, kakak-kakak ketua departemen dari UKM Kewirausahaan. Sebelumnya kakak-kakak boleh perkenalkan dulu diri. Saya Selma Najwa Talia, Kepala Direktur dari Human Research Development. Kalau saya Sohifatul Jannah dari Kepala Departemen Media Informasi. Wah, selain cantik-cantik, kakak ini juga ternyata ketua departemen semua ya. Pasti memiliki intelektual tinggi nih. Jadi kepala departemen di usia ya masih maba-maba ya rata-rata kan ya? Iya. Sebelumnya mungkin sebelum saya tanya lebih menjauh tentang departemennya masing-masing, saya mungkin bakalan tanya terlebih dahulu, apa sih kak harapan kakak atau apa sih yang mendasari kakak tuh pengen gitu buat jadi kepala departemen, sedangkan kakak sendiri kan masih baru gitu di UKM ini, atau kakak sendiri masih belum punya banyak pengalaman tertentu gitu terkait dengan leadership. Kenapa kakak udah benar-benar punya banget keinginan lebih untuk menjadi kepala departemen dan sanggup untuk membantu tugas sebesar ini? Boleh Kak Selma dulu? Kalau alasan saya mau memimpin sebagai kepala direktur, itu alasannya kan kalau misalnya kepemimpinan itu kan dilatih dari pengalaman, bukan cuma teori kan. Yeah. Nah, jadi dari sini saya pengen belajar kayak untuk berpengalaman dalam kepemimpinan. Kalau Kak Iva sendiri? Kalau untuk Iva pribadi itu terinspirasi untuk menjadi kepala departemen tuh karena menurut Iva kita nggak akan tahu batasan diri kita kalau misalnya kita nyobanya hanya di awal-awal aja gitu. Misalnya saya menjadi anggota gitu, ya otomatis saya hanya tahu kebatasan saya sebagai anggota gitu. Dengan begitu saya nggak tahu nih capaian puncak batas diri saya tuh apa gitu. Jadi Iva terpancing untuk kayaknya jadi kepala departemen bukanlah hal yang buruk untuk dicoba gitu. Jadi gitu ya, Sobat Wirausaha, mereka menjadi kepala departemen itu memiliki integritas dan tekad yang tinggi. Bukan sekadar awalnya sih cama-cama, tapi akhirnya bisa juga. Bukan kayak penjual borak, tapi emang benar-benar mereka menjadi kepala departemen dengan tekad mereka yang kuat. Ya. Luar biasa sekali anggota dan maaf sebelumnya kepala departemen UKM Kewirausahaan ini. Sekarang kita akan bincang-bincang singkat nih bersama kakak-kakak ketua departemen dari setiap bagian tentang apa sih bagian tersebut dan gimana sih proker-proker mereka untuk mereka ke depan. Nah, sebelumnya untuk pertama kita boleh dari Kak Selma terlebih dahulu, mungkin dari Human Resource Department ya. Apa sih Kak sebenarnya Human Resource Department di KWU itu sendiri? Jadinya kalau buat HRD di KWU ini fungsinya itu untuk mengelola, menjaga, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ada di UKM. Lalu aktivitasnya itu mencangkup kegiatan atau acara
yang tujuannya itu buat mendorong hubungan antar anggota, pengurus, dan alumni. Oh, jadi HRD tuh punya peran sebagai distributor atau tangan kepada anggota dan tangan kepada orang yang lebih atas atau kepada alumni gitu ya. Kalau buat masalah perekrutan sendiri Kak, kalau dari HRD tuh gimana sih cara kita buat bisa masuk UKM KWU? Mungkin teman-teman yang nonton juga udah mulai tanya-tanya nih, seru banget loh KWU kayaknya, kewirausahaan saya pengen jadi wirausahaan nih. Gimana sih Kak biar dari departemen human resource departemen nih biar kita tuh bisa masuk KWU dan kita bisa berkembang di sini? Untuk masuk ke KWU, jadi teman-teman sekalian itu harus mengikuti pendidikan dasar atau yang lebih kenal dengan PEDA. Oh, PEDA. Iya, nanti di sana itu teman-teman diberi pembekalan tentang dasar-dasar kewirausahaan, terus kepemimpinan juga dalam organisasi. Jadi, nah teman-teman kalau misalkan yang pengen ketemu langsung sama Kak Selma, pengen ngobrol langsung, pengen chat Kak Selma juga boleh ikut PEDA. Nanti ketemu langsung Kak Selma nih. Kita bisa langsung sharing informasi dan kita benar-benar bisa dapat banyak informasi juga ya Kak di situ Kak. Nah Kak, sebelumnya kalau misalkan tadi kan udah jelasin ya ada PEDA pelatihan dasar gitu yang bakalan ngelatih dasar-dasar kita buat perusahaan ya Kak. Kalau buat kedepannya ada nggak sih Kak pelatihan-pelatihan selain PEDA itu sendiri, atau mungkin sebelum PEDA juga ada rangkaian kegiatan gitu buat pelatihan-pelatihan buat apa itu khusus aja buat anggota KWU nanti ke depan? Jadinya sebelum PEDA itu nggak ada pelatihan, tapi nanti kita bakal ada UKM Fest, pengenalan UKM kewirausahaan kepada calon mahasiswa baru. Oh, tapi di PEDA itu sendiri justru banyak pelatihan-pelatihan gitu ya? Iya, nanti di PEDA bakal banyak banget pelatihan tentang organisasi, tentang dasar-dasar kewirausahaan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita nih pengen tahu lebih banyak tentang perusahaan, jangan cuma ikut PEDA, ikut juga UKM perusahaannya. Nah, dengan itu kita bakalan dapat banyak pelatihan lebih loh dari departemen-departemen perusahaan, juga berbagai narasumber yang pastinya oke deh. Nah, selanjutnya mungkin boleh dari Kak Iva ya. Kak Iva dari departemen apa tadi? Media informasi. Media informasi ya? Media informasi. Boleh Kak jelasin apa sih sebenarnya media informasi itu? Jadi dari namanya aja kita tuh pasti udah tahu dong media dan informasi gitu. Yeah. Jadi kayak media informasi itu terfokus pada media mulai dari sosial media gitu kan, yang memberikan informasi-informasi terkait UKM kewirausahaan, mulai dari mengelola Instagram, mengelola TikTok, ataupun mengelola YouTube dan lainnya gitu. Jadi media informasi itu terfokus pada kayak kita tuh memberikan informasi aja sih tentang UKM kewirausahaan tuh apa. Berarti banyak informasi-informasi penting gitu ya yang ada di situ, lebih ke arah gimana sih kita tuh bisa ngepromosiin UKM perusahaan dan bikin UKM ini lebih dikenal oleh masyarakat. Benar. Kalau gitu bisa dong promosiin IG saya juga biar banyak yang follow. Ya. Tapi balik lagi ke topik UKM perusahaan ya. Iya. Buat UKM keresahan sendiri dari media komunikasi, media informasi. Media informasi. Nah, dari media informasi sendiri apa sih hal-hal yang benar-benar kakak pengen kembangin buat pengurusan kali ini? Kalau misalnya dikembangkan ya. Iya. Nah, jadi yang dikembangkan dari media informasi itu mungkin karena refleksi dari tahun sebelum-sebelumnya. Mungkin tuh ada beberapa sosial media yang emang terlihat itu tuh kurang aktif, ataupun dia hanya sekedar ada namun tidak benar-benar terisi gitu, tidak benar digunakannya gitu kan, tidak benar-benar digunakan. Jadi kalau misal pada kepengurusan kali ini Iva berusaha untuk kayak memulai mengisi YouTube ataupun mengaktifkan TikTok kembali gitu sih, lebih diaktifin lagi aja gitu, biar akunnya tuh bukan hanya sekedar ada tetapi benar-benar memberikan informasi. Jadi lebih ke arah biar efisiensi setiap media informasi agar bisa tersampaikan informasinya secara menyeluruh. Iya. Nah, kalau misalkan program kerja dari media informasi sendiri, termasuk podcast ini ya. Podcast ini kalau teman-teman pengen tahu, ini salah satu proker dari media informasi dan komunikasi. Iya. Nah, kalau kalian pengen ikut podcast kayak gini,
ikut KWU. Jangan lupa. Promosi lagi. Nah, ini salah satu program kerja yang mungkin baru ya, bisa dibilang baru. Iya, ini baru. Dari mungkin sekalian biar teman-teman tahu juga ya, kalau kepo ini, kewirausahaan podcast ini, kenapa sih kakak sendiri mau ngadain kewirausahaan podcast ini? Apa cuman pengen branding saya biar saya terkenal? Gak usah, saya udah terkenal kan. Alasan pertama itu terinspirasi dari melihat akun YouTube yang gak ada isinya. Oh, Jadi saya cukup tertarik kayak berpikir bagaimana cara mengisi YouTube ini agar ada isinya gitu. oh, Dan pikiran pertama adalah sepertinya harus dibuat podcast dan lumayan ada impactnya juga untuk UKM kewirausahaan. Pertama kita bisa membranding UKM kewirausahaan, terus juga di kedepannya mungkin ada beberapa topik yang menyinggung tentang usaha-usaha yang telah dipunyai oleh anggota UKM kewirausahaan gitu. Jadi selain berimpact pada anggota, pada UKM kewirausahaan, juga berimpact positif pada pendengarnya. Jadi pendengarnya ini termotivasi ataupun mungkin dapat inspirasi untuk memulai usaha tuh seperti apa gitu. Karena banyak orang berpikir bahwa mungkin memulai usaha itu harus dari hal yang besar gitu. Padahal ya nggak harus seperti itu gitu loh. Dari hal sesederhana mungkin tuh bisa mulai usaha gitu. jadi bagus ya. Jadi UKM ini selain menyediakan bentuk bagaimana tata usaha yang baik dan benar, juga menyediakan informasi gimana Iya. sih cara memulai usaha yang berbobot, simple tapi pasti, jernih. Nah, Luar biasa sekali. Oke, kawan-kawan sobat Wirausaha, mungkin cukup sekian perbincangan singkat kita bersama Kak Selma dan Kak Iva dari Kepala Departemen HRD. dan media informasi. setelah ini jangan pergi dulu. Kita ada segmen kedua bersama Kepala Departemen-departemen lain yang pastinya luar biasa juga, karena ini adalah KWU, ajang kita untuk mengembangkan kewirausahaan dan dasar-dasar untuk menjadi lebih maju.